Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah, amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan pembahasan kitab Nahwu Wadih juz pertama, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas judul Nasbul fi'lil mudhari, nasabnya fi'il mudhari. Jadi fi'il mudhari itu adalah satu-satunya fi'il yang kadang mu'rab dan kadang mabni. Nah, ketika dia dalam kondisi mu'rab itu i'rabannya itu ada tiga. Kadangkala dia rofa, kadangkala dia nasab, dan kadangkala dia jazam. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana nasabnya fi'il mudhari, apa saja yang menyebabkan fi'il mudhari itu menjadi nasab. Terlebih dahulu mari kita baca contoh-contoh fi'il mudhari yang nasab berikut ini. Al-amthilatu, contoh-contoh. Uridu an uhsinas sibahata, saya ingin berenang dengan baik. Di sini kata uhsina adalah fi'il mudhari yang kondisi akhir katanya adalah fathah atau nasab. Kemudian contoh yang kedua, arju ayya'tadilal jawu, saya berharap semoga cuaca baik-baik saja. Contoh yang ketiga, di sini kata ya'tadila, ya, kata ya'tadila ini adalah fi'il mudhari yang akhir katanya ini mansub atau nasab. Yasurruni antazurana, saya senang jika kamu mengunjungi kami. Nah, kata tazuro, huruf ro-nya ini adalah fi'il mudhari yang kondisinya di sini kondisi akhir katanya nasab. Kenapa dia bisa nasab? Nanti akan sama-sama kita bahas. Lan akziba, kata akziba ini adalah fi'il mudhari, asalnya itu akzibu, saya tidak akan pernah berbohong artinya. Nah, kata akziba di sini kalau kita lihat akhirnya juga nasab. Layyafuzal kaslan, kata yafuza ini adalah fi'il mudhari yang akhir katanya itu dalam keadaan nasab. Kemudian contoh yang keenam, lan adribal qitta, saya tidak akan pernah memukul kucing. Kata adriba ini adalah fi'il mudhari yang kalau kita lihat akhir katanya juga nasab. Kemudian contoh yang berikutnya yaitu contoh yang ketujuh, idzan tuqima indana. Nah, kata tuqima ini adalah fi'il mudhari yang harokat terakhirnya juga mansub. Idzan, kalau begitu, tuqima indana, kamu akan tinggal bersama kami. Ini adalah jawaban tujibu bidzalika man qala sa'azuru maidanatikum, saya akan mengunjungi tempat kalian. Nah, kata izan ini adalah jawaban dari kalimat sa'azuru maidanatikum itu. Selanjutnya yang kedelapan, idzan tarbaha tijaratuka. Nah, di sini kata tarbaha ini juga adalah fi'il mudhari yang kondisi akhirnya mansub. Ini tanda nasabnya adalah fathah. Ini adalah jawaban dari kalimat sa'akunu aminan, saya akan jadi orang yang jujur atau orang yang terpercaya. Nah, maka orang yang mendengar kalimat itu dia menjawab izan tarbaha tijaratuka, kalau begitu perdaganganmu akan banyak untungnya atau berhasil. Idzan yabsudal hawa, kalau begitu udara akan jadi buruk. Ini adalah komentar atau jawaban dari orang yang mengatakan sa'ughliqun nawafidha, saya akan menutup jendela-jendela. Nah, orang yang mengatakan ini kemudian dijawab dia idzan yabsudal hawa, kalau begitu nanti udara jadi makin buruk gitu. Selanjutnya contoh yang ke-10, jitu kai ata'allama, saya datang untuk belajar. Di sini ata'allama adalah fi'il mudhari, asalnya itu ata'allam. Nah, di sini kalau kita lihat
harokat terakhirnya dalam keadaan mansub, tanda nasabnya adalah fathah di akhirnya. Selanjutnya kharajtu kai atanazzaha. Ya, saya keluar untuk mencari angin segar lah gitu, untuk menjernihkan diri. Nah, atanazzaha ini adalah fiil mudhari yang harokat terakhirnya dalam keadaan mansub dan tanda nasabnya di sini adalah fathah. Ata'allamu kai akhdumal watana. Saya belajar agar bisa membantu negara. Kata akhduma yang artinya membantu atau saya membantu ini adalah fi'il mudhari yang kalau kita lihat harokat terakhirnya juga mansub dan tanda nasabnya ini adalah fathah. Nah, kenapa fi'il mudhari ini bisa fathah? Dari contoh nomor 1 sampai contoh nomor 12 ini kita mendapati ada fi'il yang harokat akhirnya itu nasab dan tanda nasabnya adalah fathah. Mari kita bahas kenapa bisa menjadi seperti ini. Al-bahthu, pembahasan. Yashtamilu kullu mithalin minal amsilati sabiqati ala fi'lin mudhari'in qablahu ahadul ahrufil arba'ati. Contoh-contoh kalimat di atas itu mengandung fi'il mudhari yang sebelumnya itu terdapat salah satu di antara 4 huruf, yaitu an, lan, izan, nah, dan kai. Nah, kalau kita kembali ke contoh berikut, contoh dari nomor 1 sampai nomor 12 itu di sebelum fi'il mudhari yang nasab itu terdapat huruf yang 4 tadi. Misalnya kita lihat di contoh nomor 1 sampai nomor 3 itu ada an sebelum fi'il mudhari uhsina, ada an sebelum fi'il mudhari ya'tadila, dan ada an sebelum fi'il mudhari tazura yang harokatnya nasab. Kemudian pada contoh nomor 4, 5, dan 6 ini bisa kita lihat sebelum kata akdziba itu ada lan, sebelum kata yafuza itu ada lan, dan sebelum kata adriba itu juga ada lan. Selanjutnya pada contoh nomor 7, 8, dan 9 itu rata-rata ada izan sebelum kata tuqima, fi'il mudhari yang nasab. Ada izan sebelum kata tarbaha, ada izan juga sebelum kata yafsuda. Dan pada contoh yang ke-10 sampai 12 ini ada kai sebelum kata ata'allama. Ya, ada kai sebelum kata atanazzaha, dan ada kai sebelum kata akhduma. Ya, ini maksudnya ya. Ya. Wa idza ta'ammalta akhira kulli mudhari'in masbuqin biwahidin min hazihil ahrufil arba'ati. Dan kalau kita renungkan, kalau kita pikirkan, ternyata akhir-akhir dari tiap fi'il mudhari yang didahului oleh salah satu dari huruf yang 4 ini, ya, masbukin biwahidi min hazil ahrufil arba'ati fi hazil amsilah, pada contoh-contoh berikut ini, wa fi ghairiha, dan pada contoh yang lainnya, wajadtahu mansuban, kamu akan mendapatinya fi'il mudhari itu dalam keadaan mansub. Walakinnaka iza hasabta hazal harfa wajadtal fi'la marfu'an. Tetapi kalau kamu hapus huruf-huruf ini, maka kamu akan menemukan bahwa fi'il mudhari itu dalam keadaan marfu'. Wa min zalika yufhamu anna hazihil ahrufa tansibul fi'lal mudhari allazi ya'ti ba'daha. Nah, dari sini dapat kita pahami bahwasanya huruf-huruf tadi itu fungsinya adalah menasabkan fi'il mudhari yang datang setelahnya. Al-qaidatu, qaidah. Yunsabul fi'lul mudhari'u mata sabaqahu ahadun nawasibil arba'ati. Fi'il mudhari itu dinasabkan apabila didahului oleh salah satu dari amil-amil nawasib yang 4, yaitu an, lan, izan, dan kai. Nah, jadi kesimpulannya pada pembahasan ini, kenapa fi'il mudhari itu mansub? Fi'il mudhari itu mansub apabila didahului oleh salah satu dari 4 huruf ini, yaitu an, lan, izan, dan kai. Mari kita lihat contoh yang di atas. Pada contoh nomor 1 sampai nomor 3,
fiil mudhari uhsina ini didahului oleh an. Nah, an inilah yang menyebabkan fiil mudhari ini menjadi mansub dan tanda nasabnya adalah fathah. Begitu juga kata ya'tadila, ini adalah fiil mudhari yang mansub disebabkan karena didahului oleh an. Kemudian kata tazuro ini juga mansub karena didahului oleh an. Nah, berarti an ini disebut dengan harfun nawasib atau amilun nawasib. Amil yang menasabkan fiil mudhari atau amil yang menyebabkan fiil mudhari itu menjadi mansub. Jadi kalau fiil mudhari didahului oleh an, maka harokat terakhir dari fiil mudhari itu akan berubah menjadi mansub. Misalnya an ini kita hapus, maka kata uhsina itu dibaca uhsinu. Tetapi kalau kita taruhkan an, maka menjadi an uhsina. Kata ya'tadila, kalau ada an sebelumnya menjadi ayya'tadila. Tetapi kalau an ini dihapus menjadi ya'tadilu. Dia dalam keadaan rofa atau marfu. Sama dengan kata tazuro, an tazuro. Kalau kita hapus an, maka dia menjadi tazuru. Ro-nya itu marfu. Tetapi kalau ditambahkan an, maka menjadi antazuro. Nah, jadi di sini dapat dipahami an inilah yang menyebabkan fiil mudhari itu berubah harokat terakhirnya itu menjadi mansub. Begitu juga pada contoh nomor 4, 5, dan 6. Di sini kalau kita lihat itu di awal fiil mudhari itu ada lan. Ya, lan akdziba. Kalau seandainya kita buang lan ini, maka akdziba ini berubah menjadi akdzibu. Akdzibu, saya berbohong. Tambahkan lan menjadi lan akdziba, saya tidak akan berbohong. Nah, kemudian kata yafuzu, artinya dia sukses. Tambahkan lan, artinya tidak akan pernah sukses. La yafuzal kaslan, orang malas itu tidak akan pernah sukses. Nah, jadi dapat diketahui di sini bahwa lan ini juga menyebabkan fiil mudhari itu berubah harokatnya menjadi mansub. Selanjutnya pada contoh nomor 7, 8, dan 9 ini ada kata huruf idzan. Ya. Idzan ini juga termasuk amil yang menyebabkan fiil mudhari itu mansub. Ini asal katanya tuqimu, karena di sini ada izan menjadi tuqima. Tarbahu, ada izan menjadi tarbaha. Yapsudu, ada kata izan menjadi yapsuda. Idzan yapsudal hawa. Nah, jadi izan ini tiga-tiganya ini pada contoh yang 7, 8, 9 ini berarti izan itu termasuk dari amilun nawasib. Amil nawasib atau yang menasabkan fi'il mudhari. Ya. Selanjutnya pada contoh nomor 10, 11, dan 12 ini ada kata kai. Nah, setelah kata kai, fi'il mudhari ini menjadi mansub. Misalnya kai ata'allama. Kalau kita buang kai, maka dia menjadi kai kalau kita buang kai menjadi ata'allamu. Ketika ditambahkan kai menjadi kai ata'allama. Nah, kata atanazzaha ini dia mansub karena ada kai. Ya, kalau kita buang kai menjadi atanazzahu. Akhdumu, tambahkan kai menjadi akhduma. Jadi dapat kita ketahui di sini bahwa kai ini juga termasuk amil nasab yang menyebabkan fiil mudhari itu menjadi mansub. Nah, jadi kesimpulan dari pembahasan kita pada kesempatan kali ini bahwa fiil mudhari itu mansub apabila didahului oleh amil nasab atau huruf-huruf nasab yang 4, yaitu an, kemudian lan, ya maaf. Yang pertama an, yang kedua itu lan, kemudian selanjutnya yang ketiga itu adalah izan, dan yang terakhir adalah kai. Jadi kalau masuk an, lan, izan, dan kai pada awal fiil mudhari, atau kalau fiil mudhari itu didahului oleh an, lan, dan idzan dan kai, maka fiil mudhari yang tadinya marfu berubah menjadi mansub atau nasab. Demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga ilmu yang kita pelajari ini berkah dan bisa bermanfaat, bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita, terutama dalam membaca kitab. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu dasar bagi para pelajar yang ingin
mendalami pelajaran bahasa Arab. Mari kita tutup pertemuan kita pada kesempatan kali ini dengan melafazkan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.